Izin pimpinan. Pimpinan ingin menambahkan terkait dengan pencegahan. Silakan. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat pimpinan atau Wakil Ketua Komisi 3 beserta anggota Komisi 3 yang saya hormati, Komisioner KPK beserta jajaran yang saya hormati. Bicara mengenai masalah pencegahan, tentu ini menjadi concern kita, karena tentu kita juga tahu bahwa KPK ini bukan hanya persoalan kejahatan yang luar biasa atau tindak pidana, tapi korupsi ini adalah menjadi aib bangsa. Korupsi ini meluluh lantakkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, terkait dengan hal itu, tentu apa yang terjadi saat ini dengan maraknya pejabat-pejabat negara, baik tingkat pusat dan tingkat daerah, yang kemudian terkena penindakan atau khususnya terkena OTT dengan pengelolaan kewenangan di daerahnya masing-masing, tentu ini menjadi potret buruk, bukan hanya kepada sisi keuangan, namun juga kepada posisi kebangsaan kita. Pasti dengan banyaknya pejabat negara yang terkena OTT atau terkena kasus korupsi ini akan menambah distrust publik terhadap tata lembaga kita. Bahkan yang lebih berbahaya lagi adalah bahwa generasi bangsa kita, anak-anak kita, selalu disuguhkan kepada persoalan-persoalan yang sangat-sangat menyedihkan buat kita. Nah, terkait dengan hal itu, Pak, dengan maraknya kasus-kasus yang tidak berhenti atau bahkan berkurang terkait dengan korupsi ini, saya ingin bertanya kepada KPK. Apakah kemudian kondisi bangsa yang semakin rentan terhadap korupsi ini dan semakin banyaknya penindakan, banyaknya pejabat-pejabat publik yang ditangkap KPK yang tersandung persoalan korupsi ini adalah menjadi keberhasilan KPK sendiri dalam konteks pemberantasan korupsi secara utuh? Saya melihat dan saya mencermati dan saya berpandangan bahwa kalau kasus korupsi ini terus-menerus terjadi di Indonesia, semakin hari semakin banyak pejabat-pejabat kita yang ditangkap karena persoalan korupsi, tentu ini lagi-lagi saya menilai bahwa fungsi pencegahan yang dilakukan KPK belum bisa efektif atau optimal. Tentu kami sebagai anak bangsa akan lebih berbangga kalau KPK ini bukan hanya melakukan penindakan dan memberikan contoh-contoh atau membuka aib-aib bangsa karena memang kesalahan para pejabat koruptor. Namun yang lebih mulia adalah bagaimana KPK membangun sebuah sistem yang terbuka dan terukur untuk mencegah potensi loss keuangan negara, untuk merubah perilaku-perilaku para pejabat negara ini menjadi negarawan yang utuh dan bertanggung jawab. Nah, persoalan-persoalan ini tentu kita sadari bahwa tidak akan mungkin negara kita ini akan terus-menerus terbuka aib ini. Mohon ini KPK tentu dalam fungsi, di dalam koordinasi supervisi dengan keterbatasan aparat yang dipunyai, kami melihat bahwa kepolisian dan kejaksaan telah mempunyai komitmen untuk terus mengawal bagaimana melahirkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi di daerah. Nah, terkait dengan pencegahan ini, dengan sumber daya yang sedemikian banyak yang dimiliki kepolisian dan kejaksaan, yang terus mempunyai komitmen utuh untuk mengawal setiap kepala daerah di dalam mengurus tata kelola keuangannya di daerah agar tidak terjadi korupsi. Apakah KPK tidak melihat bahwa sumber daya dan potensi dari kepolisian dan KPK ini mampu untuk melakukan pencegahan lebih awal? Apakah ini tidak diperdayakan untuk mengurangi potensi loss keuangan negara? Sesungguhnya hakikat dari korupsi bukan hanya menyelamatkan keuangan negara, namun menghilangkan potensi loss sebelum dikorupsi ini adalah menjadi hal yang juga sangat penting. Apalagi kalau kita bicara KPK.